Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi IPA pada subtema 1. Kita akan review sebentar mengenai materi yang ada di subtema 1, khususnya untuk materi IPA. Nah, Assalamualaikum anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap bersemangat dalam belajar. Melalui video ini akan disampaikan rangkuman materi IPA yang pernah kita pelajari. Perhatikan dengan baik video ini mulai awal hingga akhir ya. Nah, pada subtema 1, pada tema 6, subtema 1, materi IPA, kita belajar mengenai daur hidup. Nah, perlu kita ingat sebelumnya bahwa daur hidup, siklus hidup, atau pertumbuhan, atau metamorfosis itu adalah 3 hal yang berbeda. Nah, yang pertama, siklus hidup, serangkaian proses hidup makhluk hidup mulai dari dilahirkan hingga mati. Kemudian ada pertumbuhan, sebuah proses perubahan ukuran makhluk hidup. Hewan saat baru lahir berukuran kecil dan makin dewasa akan semakin besar. Kemudian ada metamorfosis. Metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan makhluk hidup yang mulanya sebuah telur hingga dewasa dan mengalami suatu perubahan bentuk, struktur tubuh, fisiologis, dan anatomi. Dari sini, kalian sudah bisa membedakan bahwa 3 hal itu adalah berbeda. Dari siklus hidup, pertumbuhan, dan metamorfosis itu adalah 3 hal yang berbeda. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ada kucing, ada kelinci, ada ayam. Nah, yang pertama, kalian amati dulu gambar kucing. Jika dilihat dari pertumbuhannya, dari daur hidupnya, kucing mula-mula bertumbuh itu dengan cara melahirkan atau vivipar. Nah, setelah melahirkan, akan lahir anak kucing. Setelah jadi anak kucing, maka semakin lama semakin besar sehingga menjadi kucing dewasa. Selanjutnya, untuk kelinci juga melahirkan. Nah, kelinci akan lahir berukuran kecil atau bayi kelinci, kemudian tumbuh semakin lama semakin besar menjadi kelinci dewasa. Selanjutnya, untuk ayam tidak melahirkan, tetapi ayam itu bertelur. Nah, setelah telur itu menetas, maka akan menjadi anak ayam. Setelah anak ayam itu tumbuh, akan menjadi besar, semakin besar, dan menjadi ayam dewasa. Nah, ketiga perubahan ini itu disebut dengan pertumbuhan. Karena ukurannya semakin lama semakin besar. Dari yang awal mula-mulanya kecil, jadi anak dari kucing, anak kelinci, anak ayam, menjadi kucing dewasa, kelinci dewasa, dan ayam dewasa. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian tahu ini gambar apa? Ini merupakan daur hidup kupu-kupu. Nah, dari daur hidup kupu-kupu ini, yang pertama kita dapat melihat bahwa kupu-kupu tersebut bertelur. Kemudian telurnya biasanya berada di daun-daun atau di semak-semak belukar. Kemudian telur itu akan menetas menjadi larva atau ulat. Setelah itu mereka akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, dalam proses ini ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, di sini kalian bisa melihat kan ada perbedaan bentuk di sini. Yang mula-mula adalah ulat, tiba-tiba saat berubah dalam menjadi kupu-kupu akan lahir sebuah kupu-kupu. Nah, yang awal-awal tidak ada sayapnya, saat sudah melewati fase pupa, melahirkan dan lahirlah kupu-kupu yang punya sayap, yang bisa terbang. Nah, adanya perubahan ini itu disebut dengan
metamorfosis. Nah, yang perlu kita soroti di sini adalah adanya perubahan bentuk tubuh atau fungsi dalam tubuh. Nah, mengapa kok disebut dengan metamorfosis? Dari kalian lihat tadi di gambarnya ada sebuah proses di mana perubahan itu terjadi. Yang mula-mula adalah ulat itu menjadi kupu-kupu melalui fase pupa atau kepompong. Nah, adanya perubahan bentuk tubuh atau organ maupun fungsi dari tubuh hewan mulai lahir hingga dewasa biasanya dapat dilihat dari adanya fase pupa dalam prosesnya. Nah, di sini bisa kita sebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, kemudian kita bandingkan. Lihat dengan gambar ini adalah gambar siklus metamorfosis kecoa. Nah, yang mula-mula adalah telur, kemudian menetas menjadi nimfa atau kecoa kecil, kemudian nimfa yang lebih besar berukuran sedang, kemudian nimfa lagi yang berukuran lebih besar lagi dan menjadi kecoa dewasa. Nah, di sini tidak ada perubahan bentuk yang signifikan atau yang sangat-sangat berbeda. Oleh karena itu, metamorfosis kecoa ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna karena tidak adanya perubahan yang signifikan atau adanya fase pupa. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar metamorfosis yang satu lagi. Ini adalah metamorfosis katak. Nah, mula-mula katak ini mengalami metamorfosis yang diawali dengan satu, kataknya akan bertelur. Biasanya bertelur itu di tempat berair, kemudian akan menetas menjadi kecebong atau berudu, kemudian menjadi berudu berkaki dan tumbuh lagi menjadi katak berekor, kemudian akan menjadi katak dewasa. Nah, muncul pertanyaan nih, apakah katak tadi merupakan contoh metamorfosis sempurna? Coba kalian amati dan kalian pikirkan. Katak termasuk metamorfosis apa? Nah, jawabannya adalah katak merupakan metamorfosis sempurna. Nah, mengapa katak termasuk metamorfosis sempurna? Karena walaupun tidak mengalami fase pupa, katak itu mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Nah, yang mula-mula adalah kecebong itu bernafas dengan insang. Sedangkan saat menjadi katak akan bernafas dengan paru-paru. Nah, di situ adalah perubahan fungsi organ, dan itu menandakan bahwa katak merupakan metamorfosis sempurna. Nah, ini salah satu contoh beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada metamorfosis nyamuk, lebah, kemudian ada metamorfosis tidak sempurna, contohnya ada capung dan belalang. Kalian bisa mencari sendiri hewan-hewan mana lagi yang termasuk metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, jadi metamorfosis merupakan suatu proses hidup makhluk hidup dari lahir hingga mati yang mengalami perubahan bagian tubuh, bentuk atau fungsi organnya selama proses tersebut. Nah, metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekian. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak dan belajar mulai awal hingga akhir. Semangat terus dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.